Saya sangat meminta maaf kepada mereka yang telah menderita dikarenakan kalian tahu gak sih apa alasan dia melarikan diri dari panti asuhan? Hal itu dikarenakan dia. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang kabar duka yang datangnya dari industri hiburan Korea Selatan. Baru-baru ini ada penyanyi yang bernama Choi Song-bong dikabarkan meninggal dunia. Dan sebelum dia dinyatakan meninggal dunia, dia sudah meninggalkan sebuah catatan. Dan catatan ini seperti catatan perpisahan untuk semua orang. Lantas, seperti apakah kisah selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Choi Song-bong merupakan penyanyi asal Korea Selatan yang lahir di Seoul pada tanggal 18 Februari tahun 1990. Penyanyi yang punya suara bariton ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat Korea's Got Talent pada tahun 2011. Dalam ajang pencarian bakat tersebut, dirinya berhasil masuk ke dalam babak final dan menempati posisi runner-up. Meskipun hanya sebagai juara kedua, kepiawaiannya dalam bernyanyi membuat Choi Song-bong menjadi incaran para agensi di Korea. Setelah melewati banyak tawaran, pilihan Choi Song-bong jatuh kepada Sony Music Korea. Ia pun menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut. Meskipun pada Desember tahun 2011, Song-bong ini membatalkan kontraknya dengan Sony Music Korea. Dan setelah membatalkan kontraknya bersama dengan Sony Music Korea, Choi Song-bong ini bergabung ke dalam Pongpong Company. Seperti mengulang kesuksesan sebelumnya di saat tampil di Korea Got Talent, video penampilan Choi Song-bong yang diunggah ke dalam YouTube juga mendapatkan banyak banget respon positif dari berbagai pihak. Setelahnya, Choi Song-bong pun mendapatkan banyak undangan untuk tampil ke berbagai tempat. Tidak hanya di negaranya saja loh, tapi dia juga diundang ke luar negeri. Kita sebut saja seperti Amerika Serikat hingga Spanyol. Tidak ingin berhenti di satu titik, Choi Song-bong rupanya melebarkan sayapnya menjadi seorang penulis. Ia menulis sebuah buku berjudul Singing Is My Life, Memoir of My Journey from Homeless to Fame. Dalam buku tersebut, ia menceritakan dirinya yang berasal dari seorang tunawisma hingga menjadi seorang penyanyi terkenal di Korea Selatan. Lika-liku dalam kehidupannya pun turut ia ceritakan. Dan tak disangka, buku yang ia tulis menjadi salah satu buku terlaris. Dan guys, sekedar untuk informasi saja, Choi Song-bong ditinggalkan di panti asuhan saat dia itu berusia 3 tahun. Dan pada akhirnya dia melarikan diri nih dari panti asuhan tersebut. Kalian tahu gak sih apa alasan dia melarikan diri dari panti asuhan? Hal itu dikarenakan dia menghindari penganiayaan fisik. Dia pun naik bus ke Daejeon dan juga mulai tinggal di distrik Lampu Merah. Selama masa mudanya yang bermasalah, Choi juga mengklaim nih bahwa dia itu bersembunyi di sekolah malam pada usia 14 tahun untuk melarikan diri dari anggota geng. Dia kemudian belajar membaca dan juga menulis dan melamar ujian kualifikasi untuk lulus sekolah dasar dan masuk ke sekolah menengah dengan harapan untuk belajar musik dan menghabiskan tahun-tahun sekolahnya dengan teman-temannya. Dia kemudian masuk sekolah menengah seni Daejeon dan untuk mendapatkan uang sekolah dan biaya les privat, yaitu bekerja di jasa pengiriman. Namun mengalami cedera di saat bekerja. Choi juga berpikir nih untuk putus sekolah saja dan guru musiknya mengatakan bahwa dia sering absen dikarenakan lingkungan yang kurang mampu. Ia sebenarnya juga diterima nih di Universitas Hanyang, namun dikarenakan kesulitan keuangan, ia tidak dapat melanjutkan pendidikan sarjananya. Sebaliknya, ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai buruh harian. Dan berbicara mengenai karir, untuk Choi Song-bong itu akhirnya juga membuat channel YouTube. Dan di channel YouTube itu, ia juga kerap kali nih mengunggah bagaimana video bernyanyinya. Namun sayang banget, ada sesuatu yang terjadi dengan Choi Song-bong yang juga membuat karirnya bermasalah. Hal itu bermula di tahun 2020 ketika dia mengaku didiagnosis menderita kanker. Dan pada akhirnya ia membuka donasi nih untuk mendanai album musik terakhirnya. Lambat laun ia mendapatkan perhatian negatif setelah seorang reporter lokal bernama Lee Jin-ho menuduh bahwa Choi Song-bong memalsukan diagnosis pada tahun 2021. Setelah menerima komentar jahat secara online, runner-up Korea's Got Talent itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya saat secara langsung. Namun ia diselamatkan tepat waktu oleh tim paramedis. Kemudian pada Oktober 2021, Choi Song-bong mengaku berpura-pura menderita kanker. Dia berbagi bahwa dia sebenarnya menderita gangguan depresi major dan gangguan stres pasca trauma dan bukannya kanker. Hampir 2 tahun kemudian setelah bagaimana statement terakhirnya, Choi Song-bong memposting surat yang mana surat ini seperti surat perpisahan di saluran YouTube pribadinya. You know lah ya what I mean. Dalam suratnya ia menyebutkan bahwa ini adalah perpisahan dan ia juga berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya dalam perjalanannya selama ini. Dan mari kita baca seperti apa surat dari Choi Song-bong. Halo, ini Choi Song-bong. Saya menulis pesan ini sebagai perpisahan untuk penggemarku. Dan jika kamu membaca ini, saya mungkin sudah meninggal. Sejak tahun 2011 hingga sekarang,
saya telah menerima banyak minat dan juga cinta dari banyak orang. Saya dengan tulus berterima kasih dan mengungkapkan rasa terima kasih saya. Meskipun ini adalah pesan terakhir saya ingin memberitahu kalian semua bahwa cinta yang saya terima selama bertahun-tahun lebih besar dan saya telah memutuskan untuk menguburnya jauh di dalam hati saya. Dia lebih lanjut meminta maaf nih atas bagaimana kesalahannya. Dia menambahkan bahwa dia telah mengembalikan semua donasi yang telah dia terima dengan dalih menderita kanker. Dia kemudian berbicara tentang mencoba menjalani kehidupan biasa namun pada akhirnya gagal. Adapun untuk Choi Songbong mengatakan lebih lanjut, saya sangat meminta maaf kepada mereka yang telah menderita dikarenakan kesalahan bodoh saya dan juga kerugian yang saya sebabkan. Selama 2 tahun terakhir, saya telah mengembalikan semua donasi kepada mereka yang telah memintanya. Sekarang saya siap untuk membayar harga kesalahan saya dengan hidup saya. Menengok ke belakang, saya telah mencoba yang terbaik untuk menjalani kehidupan biasa, memberikan usaha terbaik saya setiap hari dan juga menjalani satu hari seperti 10 tahun. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa melakukannya. Choi Songbong juga menambahkan alamat di mana tubuhnya akan berada setelah mengakhiri hidupnya. Postingan itu juga seperti dijadwalkan untuk diposting pada waktu tertentu. Karena kalau kalian ngeposting di YouTube, itu kan kalian juga bisa nentuin ya kapan waktu untuk kalian publikin bagaimana postingan kalian. Itu kita bisa tetapin loh teman-teman. Kenapa sih ada opini seperti itu? Hal itu dikarenakan dia menggunakan perasa, meskipun napasku mungkin berhenti sekarang. Jadi seolah-olah dia memang sudah menulis pesan itu sebelum melakukannya. Lebih lanjut untuk Choi Songbong mengatakan, tubuh saya bisa ditemukan, itu merujuk pada lokasi rumahnya. Saya tidak tahu bagaimana menulis pesan terakhir, jadi saya akan menulisnya dengan gaya saya sendiri. Meskipun napas saya mungkin telah berhenti sekarang, saya tidak menyesali perjalanan hidup saya yang cemerlang. Saya telah menjalani hidup saya sepenuhnya dan berusaha untuk menemukan kebahagiaan setiap hari. Meskipun hidup ini adalah sebuah tragedi, semoga kehidupan saya selanjutnya memiliki akhir yang bahagia. Kepada semua orang yang menderita dikarenakan saya dengan tulus meminta maaf dan saya akan membayar harganya dengan hidup saya. Kepada semua pihak yang telah membantu saya mohon maaf. Saya merasa seperti saya bertahan selama saya bisa. Tolong lupakan saya dan semoga Anda masing-masing menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda masing-masing. Selamat tinggal, 17 Juni 2023. Dan guys, pada akhirnya menurut pihak yang berwenang pada tanggal 21 Juni waktu Korea Selatan, penyanyi Choi Songbong yang berusia 33 tahun ditemukan meninggal di rumahnya di Seoul. Diyakini bahwa dia sudah bunuh setelah memposting pesan di saluran YouTube-nya yang mengisyaratkan pilihannya tersebut. Dan untuk saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan untuk menentukan bagaimana keadaan yang menyebabkan kematiannya. Sekali lagi, Mimin mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Choi Songbong. Ketika Mimin tadi membacakan bagaimana kisahnya, terutama dia saat masih kecil dan juga remaja, jujur itu nyesek banget sih. Karena dia juga selama ini bertahan dan juga hidup dengan keras banget. Dia ditinggalkan di panti asuhan, dia juga mendapatkan penganiayaan fisik, dan habis itu dia juga mesti sembunyi-sembunyi dari anggota geng. Pokoknya banyak banget yang dihadapi selama hidup ini. Dan teruntuk kalian semua yang juga berada di posisi Choi Songbong saat ini, aku harapkan kalian juga menemukan kekuatan. Aku harap kalian bisa menjalani hidup kalian dengan lebih baik. Tetap semangat teman-teman, keep fighting for you guys. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget.